Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabeka, perkenalkan, nama saya Sahrinti Pallawa dengan NIM C0112413117. Saya dari kelompok 12 BSLT 2 2025. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menimba ilmu dan mempererat tali silaturahmi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai kepemimpinan dan teknologi dalam sudut pandang agama Islam. Nah, kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan merupakan suatu amanah yang besar yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, kepemimpinan hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan akhlak, moral, dan nilai-nilai luhur. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil, bijaksana, amanat, serta senantiasa mengayomi rakyatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 86. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus senantiasa berlaku adil dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu teknologi dalam Islam. Perkembangan teknologi itu merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Teknologi dapat mempermudah berbagai aspek manusia, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam Islam, penggunaan teknologi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Teknologi harus digunakan untuk kebaikan, kemaslahatan umat, serta tidak menimbulkan mudarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan teknologi. Selanjutnya, kepemimpinan dan teknologi dalam sudut pandang Islam. Nah, jadi seorang pemimpin yang baik harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kemajuan umatnya. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempermudah akses informasi, serta mempercepat di berbagai bidang. Namun, seorang pemimpin juga harus waspada terhadap dampak negatif teknologi seperti penyebaran berita tidak benar atau biasa disebut dengan hoax, ujaran kebencian, serta konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memfilter informasi dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat tarik adalah kita sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berupaya menjadi pemimpin yang baik, amanah, adil, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak
untuk kemajuan umatnya. Mari kita jadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan hidup, mempererat tali silaturahmi, serta memperkuat nilai-nilai keislaman. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.